Shalom, selamat malam pria-pria Yosua dan wanita-wanita Hana. Kita bersyukur pada malam hari ini di tengah kesibukan kita, di tengah begitu padatnya acara kita setiap hari, kita masih punya kesempatan untuk terus bersekutu di dalam Tuhan. Kita akan awali persekutuan kita pada malam hari ini. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk penyertaan dan pimpinan-Mu ya Tuhan. Engkau terus melindungi kami setiap hari ya Tuhan, lepas hari demi hari ya Tuhan. Engkau menjaga kesehatan kami, Engkau menjaga segala aktivitas kami pada malam hari hingga malam hari ini ya Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini kami juga akan belajar firman-Mu ya Tuhan. Kiranya melalui firman-Mu ini kami terus diingatkan, kami terus dikuatkan ya Tuhan. Kiranya setiap kami juga Engkau layakkan agar bisa mendengar firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau berkati persekutuan kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya persekutuan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita akan selanjutnya. Hari ini izinkan saya memperluas itu tentang kelemahan diri. Biarlah pujian ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Ombak Tuhan arah mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Ia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan
air mata. Ia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Ia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Puji nama Tuhan. Ya, begitu pujian yang begitu menyentuh ya. Kita selalu tahu bahwa Tuhan selalu memperhatikan kita. Apapun keluh kesah kita bisa bawa dalam doa, dan terus pasti Tuhan akan menjawab dan menjaga kita. Pada malam hari ini kita akan berdiskusi kelemahan diri. Seperti tema kita, to meet Achilles. Setiap kita pasti punya kelemahan, baik itu pria ataupun wanita, pasti setiap, walaupun hamba Tuhan sekalipun tentu punya kelemahan diri. Nah, saya teringat satu cerita kalau tentang Achilles ini ya, bahwa Achilles itu adalah pahlawan perang yang begitu perkasa, begitu kuat, tapi dia punya kelemahan di tumitnya. Jadi akhir cerita itu dia meninggal karena luka yang ada di tumitnya. Demikian juga kita. Setiap kita pasti punya kelemahan, bagaimana kita menghadapinya. Mungkin itu bisa menjadi suatu Tuhan pakai sebagai kekuatan kita, ataupun dipakai iblis untuk menjatuhkan kita semakin dalam kita jatuh ke dalam dosa. Ya, bagaimana malam ini kita akan mendatangkan beberapa narasumber. Yang pertama dari PWK Hana, Bu Meling, kemudian Contoh Victor dan Contoh Roslen. Waktu dan tempat saya persilakan untuk masuk ke dalam. Ya, mungkin diawali dengan renungan dari Contoh Victor, bagaimana tentang kelemahan diri kita. Ya, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, selamat malam semua rekan pria Yosua dan wanita Hana. Kita dalam suasana yang baik malam hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Dan secara khusus kita boleh berbincang-bincang sejenak untuk mengenali kelemahan diri kita masing-masing. Kiranya bincang-bincang malam ini boleh menjadi berkat, baik bagi kami di sini dan juga semua rekan yang ada di rumah masing-masing. Mengawali bincang-bincang malam ini, saya akan mengantar dengan menyampaikan sejenak kebenaran firman Tuhan menjadi dasar bagi kita untuk mengenali kelemahan diri kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kembali kami boleh bersekutu dalam persekutuan Yohana. Dan kami rindu Tuhan melawat, menjamah, memberkati, bahkan membaharui kehidupan kami lewat persekutuan ini. Baik kami di sini maupun yang ada di rumah, sama-sama diberkati oleh Tuhan. Mengawali bincang-bincang tentang kelemahan diri kami akan membaca firman-Mu. Allah Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami diberikan pengertian dan boleh mengenal kelemahan kami masing-masing. Berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bicara tentang kelemahan diri, masing-masing kita punya kelemahan itu. Saudara Asyu sudah memberikan gambaran tentang Achilles. Sekuat apapun seseorang, termasuk kita, tetap saja kita punya kelemahan tertentu. Nah, malam hari ini, kelemahan apa yang akan kita perbincangkan? Perlu saya berikan sedikit gambaran ya. Kelemahan yang dimaksud malam hari ini bukan tentang kelemahan, misalnya kelemahan skill atau keahlian atau kecakapan. Contoh,
Oh, saya kurang pintar menyanyi. Oh, saya kurang bisa IT atau teknologi. Bukan kelemahan itu yang dimaksudkan. Atau juga ada yang berpikir tentang kelemahan lain. Misalnya kelemahan karena sakit tertentu yang diderita. Bukan itu juga yang kami maksudkan. Rasul Paulus punya kelemahan yang oleh banyak penafsir dikatakan sakit tertentu. Dan Paulus berkata dalam kelemahan itu dia merasa kuat karena Tuhan menolongnya. Dia senang dalam kelemahan itu. Nah, bukan kelemahan itu yang kami maksudkan juga malam hari ini. Lalu kelemahan apa sih yang akan kita perbincangkan? Yaitu kelemahan-kelemahan yang cenderung, potensial, bahkan biasanya membawa kita jatuh dalam dosa. Nah, semua kita, pria dan wanita, punya hal itu. Jangan bilang tidak. Karena semua kita, dalam hati kita mengakui, ya, saya punya kelemahan tertentu itu dalam diri saya. Dan kelemahan itu seringkali atau biasanya membawa saya jatuh dalam dosa. Nah, karena itu perlu dikenali dengan baik. Setelah dikenali, perlu dihadapi. Bagaimana caranya sebentar kita akan perbincangkan supaya kelemahan itu tidak menjatuhkan kehidupan kita. Dan pada akhirnya hidup kita boleh memuliakan Tuhan. Menjadi berkat bagi keluarga, gereja, bahkan banyak orang. Baik, mari kita baca firman Tuhan yang terdapat dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6. Bisa lihat di slide yang sudah ditampilkan. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Perhatikan sekali lagi, perempuan itu melihat. Melihat pakai apa? Pakai mata tentunya. Setelah dia lihat, dia dalam hatinya, kayaknya enak tuh, sedap itu, menarik itu. Hawa punya kelemahan di mata, saudaraku. Kemudian mari kita lihat satu lagi ayat. Mazmur 119 ayat 37. Masih sama tentang mata. Pemazmur mengatakan, lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa atau hal yang sia-sia. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Dalam pengertian literal, kata-kata ini bisa disebut begini. Lalukanlah mataku daripada melihat yang jahat. Jadi dari kedua ayat itu, kita bisa melihat sebuah kelemahan di sana. Kelemahan apa? Yaitu kelemahan yang berangkat dari mata. Ketika melihat sesuatu. Ketika Daud mengatakan hal itu dalam Mazmur 19 ayat 37, Daud sudah pernah mengalami bagaimana ketika dengan matanya dia memandang sesuatu yang indah. Laki-laki bukan, dengan semua kekuatannya, kegagahannya, apalagi dia raja, dia punya kesempatan yang begitu besar, dia bisa bikin apa saja. Ketika dia melihat sesuatu yang indah itu, hatinya tertarik. Mirip seperti Hawa ketika melihat buah di tengah taman itu. Dia tertarik. Apa yang terjadi ketika Daud melihat yang indah itu, yang kita sudah sama-sama tahu apa yang indah itu yang saya maksudkan, yaitu Daud melihat Batsyeba yang lagi telanjang, mandi. Daud tergoda. Akhirnya jatuh dalam perzinahan. Jadi mata kita, baik laki-laki maupun perempuan, bisa menjadi pintu kelemahan itu ketika kita melihat sesuatu. Nah, bagi para pria, hal ini
sangat kental sebenarnya dengan kehidupan pribadinya sebagai seorang laki-laki. Pria sangat mudah terpesona dengan apa yang dia lihat. Godaannya ketika dia melihat sesuatu yang menarik hatinya, secara lebih khusus masalah seksual, wah itu akan sangat membuat pria itu bergumul hebat. Dan semua pria yang normal punya kelemahan itu. Selain masalah seksual tentu ada kelemahan-kelemahan lain. Kelemahan tentang harta, kelemahan kedudukan atau jabatan, kelemahan yang berkaitan dengan hal-hal tertentu lainnya. Dan bagi saya bukan cuma laki-laki yang punya kelemahan soal mata, soal memandang sesuatu, khususnya objek yang berbeda jenis dengan dia. Perempuan juga punya kelemahan di mata. Mungkin bukan langsung berhubungan dengan orientasi seksual. Tapi seperti Hawa, ketika melihat sesuatu yang menarik itu, begitu tergoda hatinya. Apa yang saya maksud? Perempuan juga punya kelemahan dengan matanya yang berkaitan dengan keinginan hatinya. Contoh praktis, dia lihat baju bagus, dia lihat tas bagus, dia lihat sepatu bagus, dia lihat sesuatu yang menarik hatinya. Itu juga bisa menjadi kelemahan bagi wanita tersebut. Baik yang sudah menikah maupun yang belum. Jadi malam hari ini, coba kita melihat masing-masing kira-kira kelemahan saya ada di mana. Soal kelemahan dari penglihatan kita itu hanya satu bagian, hanya salah satu contohnya. Baik laki maupun perempuan mengalami itu. Kalau kita menelusuri Alkitab, ada banyak juga kelemahan-kelemahan lain. Kelemahan terhadap harta benda, ketika dia tertarik dengan itu, dia tidak kuat dengan godaan harta benda, dia jatuh dalam dosa. Akan misalnya, dalam kisah di kitab Yosua, Gehasi misalnya, dan banyak kisah-kisah lain. Biarlah pengantar firman Tuhan ini boleh menolong kita untuk mencoba melihat, oh iya ya, ternyata ada kelemahan seperti itu yang ada dalam diri saya. Atau kelemahan lain yang mungkin sedang kita gumuli. Demikian pengantar untuk firman Tuhan malam hari ini. Kita akan masuk dalam bincang-bincang mungkin dari pengurus PW atau dari Saudara Asyu ada hal-hal yang ingin diperbincangkan atau ingin ditanyakan dalam diskusi tentang kelemahan diri ini. Silakan. Ya, ini menarik contoh kalau kita berbicara tentang kelemahan pria dan wanita gitu ya. Setiap kita kan pasti punya kelemahan. Ini kita berbicara pria yang normal nih contoh ya. Kan, ya kita kalau berbicara kalau pria pasti ada harta, bagaimana kedudukan kita kalau kita bekerja di kantor, ya atau yang terakhir itu wanita. Kalau harta, ya mungkin kalau kita muda mungkin harta tidak terlalu banyak. Tapi kalau seiring waktu usaha semakin besar, itu harta itu kan ya anggap kita semakin sukses lah. Tapi godaan-godaan itu kan ya namanya kita ada connect apa istilahnya itu kalau dengan orang lain itu supaya lancar begitu, ada ya ibaratnya kita lobby gitu ya, kita lobby, tapi lobbynya ini bukan lobby di warung kopi contoh. Ini warung kopi juga tapi warungnya gelap gitu loh. Ya agak malam gitu ya. Nah itu sebenarnya boleh enggak? Tapi kita enggak ngapa-ngapain, cuma kita tempatnya ya agak ya seperti di pub begitu atau ya kafenya remang-remang lah begitu. Tapi kita tidak melakukan apa-apa sih kalau nggak ketahuan gitu ya. Enggak. Ya itu seperti itu contohnya.
Oke, gimana? nanti sikap kita bagaimana? silakan Contoh Roslen, Cimeleng bisa kasih komentar. Yang jelas itu disukai oleh para pria, Ya. disukai, dinikmati. Kelemahan itu disukai dan dinikmati. Nah coba silakan Contoh Roslen, Ibu Rosalina mungkin ada sedikit pandangan tentang hal seperti itu, boleh enggak? Kalau ada, misalnya dia mau lobby seseorang, Ya. entah pimpinan perusahaan supaya goal proyeknya, dia explore itu, dia coba gali itu kelemahan si pemimpin perusahaan. Oh kayaknya suka perempuan ini, Ya, saya kasih suka perempuan minum lah, misalnya. Contoh suka minum. Saya atau bawa suka di perempuan. pub misalnya. Bagaimana dengan hal seperti itu? Silakan, mungkin ada pandangan dari Contoh Roslen dan Cimeleng. Kalau menurut pandangan saya, itu secara umum memang itu kayaknya enggak bisa dihindari ya. Tapi kalau kita mungkin ada cara yang lain, mungkin lebih baik cari yang lain. Cara yang lain ya. Lebih baik Lebih cara baik yang lain cara atau yang harus lain. cara yang lain? Karena kita kan kita sudah tahu kalau tempat itu adalah tempat yang memang tidak berkenan gitu. Iya. Tapi kalau dari kliennya memaksa, saya suka ke tempat itu, ayo kita pergi sebentar situ. Untuk bincang-bincang saja. Nah kita kan sebagai customer kan ya kita nggak enak menolak begitu kan. Kalau dia tidak suka kan bagaimana begitu. Ikut aja nggak apa-apa. Oke, Berarti boleh. boleh dan tidak saya akan tambah. Saya akan tambah sebentar, silakan. Oke. Contoh Roslen mungkin ada. Kalau menurut saya sih ya memang wajar seperti apa yang dikatakan oleh Rosalina. Tetapi bukan, saya rasa mungkin bisa ditawarkan ke tempat lain. Ya kan, bukan di situ saja, mungkin di kafe kah. Di kafe itu kan ada tempat terbuka, banyak orangnya, tapi kan kita mengambil suatu tempat yang khusus di situ supaya kesannya tidak baik gitu loh. Kalau menurut saya. Ya memang kita awalnya kan menolak contoh. Tapi kalau dipaksa terus ya kita kan tempatnya di situ bagus, ya kita cobalah. Nah, kita bisa jatuh ke dalam dosa begitu. Tapi memang dalam hati kita tidak, tapi kalau ditarik begitu ya oke lah gitu. Bisa gitu. Gimana kita? Ya memang dalam dunia kerja, dunia usaha, saya juga bisa mengerti bahwa terkadang begitu sulit untuk menghindari sebuah situasi, sebuah kondisi, kadang-kadang terpaksa memasukinya. Tetapi sebagai seorang Kristen yang memang kita tahu kebenaran itu seperti apa harus kita jalani, maka kita harus berani melakukan dengan cara berbeda. Melakukan dengan cara berbeda. Kalau kita terus-menerus seperti itu, maka kita akan terus-menerus juga dalam keadaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dengan cara-cara yang demikian. Jadi harus berani untuk keluar dari cara-cara seperti itu. Karena itu bicara tentang kelemahan, ketika kita menggumuli hal itu berarti ada kaitannya dengan masalah harta sebenarnya. Ya. Masalah keuangan. Kalau saya tidak dapat ini, saya nggak dapat uang. Akhirnya ya udah saya tempuh caranya seperti ini. Itu juga sebuah sisi kelemahan. Ya. Karena itu menangani kelemahan termasuk hal yang demikian itu berkaitan dengan iman sebenarnya. Berkaitan dengan iman dengan sebuah sikap bahwa saya percaya Tuhan pelihara saya. Proyek ini tidak goal untuk saya, ada cara lain dari Tuhan. Ada pintu lain, ada tempat lain yang Tuhan sediakan. Itu harus ada sebuah kekuatan iman juga seperti itu ketika kita menjalani tugas atau usaha kita. Karena kalau kita tidak menyertakan itu, maka kita akan terus-menerus akhirnya jatuh dalam cara-cara yang demikian. Mungkin saya langsung dengan sebuah kisah nyata, seorang pengusaha bercerita kepada saya, waktu kami dalam perjalanan, cukup jauh perjalanan itu dia sharing-sharing, dia cerita, saya juga sudah pernah cerita sebenarnya. Jadi dia bilang, dulu saya ketika saya mau goal proyek, lobby
pimpinan perusahaan, saya ajak dia ke pub, seperti yang Asyu bilang tadi. Yap. Bahkan bukan cuma itu, saya sediakan dia perempuan, saya sediakan dia kamar hotel. Lengkap Dia rencana, lakukan ya. itu, komplit. Demi dia mendapatkan proyek itu, dia lakukan itu. Tapi apa akibatnya? Dia cerita ke saya, rumah tangganya kacau, sering berantem dengan istri, anak-anak memberontak, kacau rumah tangganya. Iya. Sampai pada akhirnya dia memutuskan bertobat, tidak mau lagi cara begitu. Dia masih antar ke kafe, iya. Dia masih ajak pergi makan, iya. Tapi caranya sudah berbeda. Dia pesan sama pimpinan perusahaan, Bapak, bawa istri ya, saya enggak lagi traktir seperti dulu. Iya, iya. Bawa istri ya. Jadi suasananya sudah berbeda, caranya sudah berbeda. Tempatnya juga sudah berbeda. Dan hari-hari ini sampai saat ini, dia diberkati Tuhan. Dia banyak melayani sekarang, usahanya itu banyak ditangani oleh orang-orang lain. Jadi bukan berarti kita tidak bisa. Karena itu saya katakan ketika ada sebuah kelemahan, maka di sana harus ada sebuah langkah iman juga untuk menghadapinya. Nah di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 kan firman Tuhan mengatakan kita harus berjaga-jaga karena iblis itu berjalan berkeliling seperti singa menggaum-gaum akan menerkam kita. Jadi iman kita itu berkaitan erat dengan sisi kelemahan kita. Bukan cuma soal kita melobi seperti itu, masalah kita mendapatkan uang atau harta, masalah dengan orientasi seksual kita, keinginan atau hasrat seksual, atau kelemahan-kelemahan lain bagi perempuan, bagi laki-laki itu ada, harus ada kaitannya dengan iman untuk menghadapinya. Ya. Artinya Oke. kita harus berani bersikap ya, contoh ya. Kita harus berani menyatakan kalau kita tidak ingin seperti itu. Kita punya cara lain, melobi bagaimana kedepannya bisa lebih baik begitu ya, yang sesuai dengan iman kita begitu ya. Nah tapi kalau ini contoh, kalau ini cerita orang lain nih ya contoh ya, bukan saya sebenarnya. Nanti seumpama nih ada proyek, kita sudah mendapatkan proyek itu, atau teman lah, ada teman yang sudah dapat proyek itu, tapi saya ada celah untuk mendapatkan proyek itu, saya kasih uang pelicin seperti gitu. Tapi kan dia kan mau terima, ya enggak masalah kan begitu ya. Jadi nikung gitu ya? Ya, kita nikung begitu. Nikung Ya, supaya dapat. Ya, Mungkin dari contoh Roslen, dari si Meling boleh ini memberikan. banyak soalnya kejadian seperti gini kan. Itu artinya kita merebut. Ya, ya boleh dikatakan merebut, tapi karena kan misalnya dianya juga mau gitu loh, yang proyeknya, yang Penyedia proyeknya. juga mau begitu, karena kan saya menawarkan lebih begitu daripada pemenangnya. Padahal yang pemenangnya itu teman kita juga. Ya boleh dikatakan teman ya, mungkin ya karena kita kan bisnis kan pasti tahu lah ini siapa kan, perusahaan Iya. ini siapa kita tahu gitu. Nah itu sikap kita seperti gitu ya. Kalau saya gimana? rasanya itu kurang pantas ya. Sebab Masalah etika ini ya. ya, karena kita juga harus tahu bahwa apa yang kita perbuat itu nanti akan terjadi ke kita juga. Kalau kita tidak mau hal itu terjadi, kita jangan lakukan itu. Tuhan pasti berikan proyek yang lain. Tapi mungkin begini, mungkin maksud dia kan, "Loh, saya nawarin dia mau, ya nggak salah dong, gitu loh." Tapi kan sudah ada pemenangnya, dan lagi pemenangnya teman kita. Ya, Kalau menurut saya ya sih, bukan teman, tapi ya kita tahu, tapi bukan teman tiap hari kita kumpul gitu, enggak, kalau menurut saya sih kurang pantas ya. kurang pantas ya. Etikanya enggak ada. Tapi kalau bisnis kadang-kadang nggak pakai etika. Ibu mungkin ada pandangan. Iya, kalau dari saya sih sebenarnya itu bagi kita sebagai anak Tuhan itu sih sebenarnya enggak perlu buat seperti itu gitu ya. Karena apa? Karena segala sesuatu itu bukan kita dapatkan dari hal seperti itu. Kita harus jujur di dalam berbisnis, berusaha seperti Oke. itu. Ini kalau saya berbicara, ini kalau kita orang yang percaya Tuhan ya. Tapi kalau misalnya kita yang digituin, misalnya ada orang lain yang berbuat seperti itu kepada saya, nah saya gimana? Saya pasti kesel dong, saya jengkel dong.
Ya kalau bisa ya kita kutuk aja dia begitu. Nah ini kalau jahatnya kita gitu ya kan, karena kesel gitu kan. Nah itu boleh aja ya. Ya, kalau masalah seperti itu, kalau saya pribadi kalau masih open, proyek itu masih open, belum ini yang akan laksanakan, masih open, oke lah, siapa saja masih boleh kan, masih terbuka kan, saya tidak tahu bagaimana dunia tender, tapi kalau masih terbuka, siapa saja masih bisa mencoba menawar, tidak masalah kan, Ya. tidak masalah, tapi kalau sudah close, terus kita mau nikung dari belakang, itu nggak etis memang. Itu sebenarnya sebuah keserakahan dan cara kerja yang tidak jujur. Nah, spirit seperti itu sih tidak baik memang, pasti tidak baik. Dia pun pasti tahu itu tidak baik, cuma demi uang kan. Jadi sekali lagi demi uang, demi mendapatkan sesuatu. Nah, itu masalah-masalah yang memang ada dalam dunia kerja. Terus kalau soal saya sebagai anak Tuhan digituin bagaimana? Tentu kalau pendekatan umumnya, ya saya masih bisa datangin dong yang penyedia proyeknya, ini bagaimana masalahnya. Masih bisa datang untuk komunikasi. Tapi kalau toh memang itu sudah tidak kita bisa dapatkan, ya sudah lepaskan. Tuhan masih punya tempat lain untuk kita. Tuhan masih punya berkat lain untuk kita. Yakin gitu ya. Harus punya. Ada berkat yang Jadi lain sekali gitu lagi ya. memang kelihatannya kita itu terlalu apa-apa harus kembali ke iman. Ya memang harus begitu. Pada akhirnya harus kembali ke sana. Kita bisa berusaha seperti saya bilang tadi, boleh dong kita datang lagi ke penyedia proyek, bincang-bincang dengan dia lagi. Bagaimana nih masalahnya? Sebenarnya kan saya yang harus laksanakan. Ya. Kenapa kasih ke dia misalnya? Ini masih bisa enggak kita atur kembali? Oke saja, kita berbincangkan secara baik. Tapi kalau toh orang itu sudah tidak lagi mau gimana-gimana dan kita tidak dapat itu, ya udah lepaskan aja. Lepaskan. Ya. Kalau saya mau berikan gambaran, saya suka dengan cara Abraham dan Lot itu. Lot itu kan pingin, ini semua ini yang bagus-bagus nih buat dia tuh. Abraham ambil, kamu mau pilih mana? Kamu ke kiri, saya ke kanan. Lot lihat, kayaknya bagus ini, dia pilih itu. Ambil saja. Tapi apa yang terjadi kemudian hari? Lot hampir mati. Abraham yang justru tolong dia. Ya. Jadi kita anak Tuhan memang kadang-kadang ada dalam situasi yang rasanya kok kita diperlakukan gak baik gitu. Tapi ketika ada pergumulan seperti itu ya kembali kepada sebuah penyerahan hidup kepada Tuhan. Bagaimana kita menghadapinya dengan iman. Ya, betul. Ya. Jadi bagaimana kalau mungkin dari saudara Meling juga ada gimana Ya. kalau bicara soal Kalau- kelemahan wanita ini? Kalau bicara masalah kelemahan wanita, apalagi berkaitan dengan mata, wanita itu biasanya kadang-kadang itu ya suka boros ya. Misalnya kalau pergi ke mall, rencananya mau membeli sesuatu, misalnya jalan, kok ini diskonnya banyak ya, ambil. Nanti diskon ini banyak, ambil. Nggak terasa itu yang mau dibeli malah nggak dibeli, ketinggalan. Nah, terus itu gimana caranya untuk kita bisa mengatasi supaya kita bisa nahan diri gitu. Tidak mata ini gimana ya? Tidak lapar mata kali ya. Enggak. Jadi kalau lihat sesuatu itu diskon 70%, 80%, 50%. Wah, bukan main ya. Ambil sebanyak-banyaknya. Enggak tahu ini dibutuhkan atau enggak gitu. Itu yang sering terjadi kayaknya. Ya. Tupperware sudah numpuk di lemari nggak dipakai-pakai, ditambah terus. Tapi memang Ibu-ibu. wanita umumnya seperti gitu. Suka nggak barang branded, Cimeli? Pasti wanita pasti suka barang branded. Apalagi barang-barang branded. Itu. Perempuan paling Nggak dikasih contoh, kalau kita nggak kasih barang branded nanti dibilang nggak sayang gitu. Gimana ya? Tapi kalau kita belikan dompet hangus. Oh, enggak mau belikan yang KW aja. itu Apalagi kalau ada diskon. Nanti misalnya akhir tahun barang branded diskon, misalnya Guess, Gucci diskon. Wah,
merengek-rengek minta dibeliin. Kalau yang di rumah suaminya nggak bisa belikan, orang lain mau belikan gimana? Iya, itu bagaimana? Itu dia yang juga saya pikirkan tadi. Jadi memang perempuan kan punya sisi kelemahan itu, mata plus perhatian. Ya. Plus perhatian. Ya. Sudah mata plus perhatian. Jadi ketika dia menginginkan sesuatu, dia nggak dapatkan, dan dia merasa ada orang lain kok perhatikan kebutuhannya gitu loh. Ya. Perhatikan apa yang dia mau. Itu. Wih, bapak ini sudah agak tua sih, tapi kayaknya perhatian sama saya ini. Itu tanda-tanda awal itu. Perhatian sama saya dia. Kecil-kecil, awalnya kecil-kecil, besar-besar dia loh perhatian. Jadi perempuan punya sisi kelemahan itu. Ya. Ketertarikan dengan apa yang dia suka, misalnya masalah belanja, plus perhatian. Ketika dia tidak dapatkan dari misalnya suaminya, terus ada laki-laki lain yang perhatian dengan dia, waduh, itu bisa membawa dia bisa jatuh. Kayaknya ada pengalamannya ini ya. itu sudah umum kan? Sudah umum ya. Sudah umum. Ya. Sudah isu yang jadi umum. wajib nih suami lebih memperhatikan kebutuhan istri nih ya, contoh. Wajib bagaimana maksudnya? Ya cari ngutangan begitu, kalau nggak sanggup begitu bagaimana? Nah, disitulah. Kadang-kadang cewek kan taunya gesek, nanti waktu tagihan, waduh, nggak tahu nyicilnya bagaimana itu. Disitulah suami istri harus ingat janji pernikahan, baik susah maupun senang, kaya atau miskin, artinya menyesuaikan diri kan, menyesuaikan gaya hidup. Jadi tidak serta-merta karena keinginan, kelemahan-kelemahan itu memaksa suami misalnya. Nah, sisi lain ya suami perlu juga sesekali menaruh perhatian yang sepantas. Iya, perempuan tuh pasti pakai perasaan. Oh, pakai perasaan ya. Perasaannya memang tajam kalau wanita tajam gitu. Kalau kita pulang malam aja gitu, tahu sudah pasti telepon bunyi itu. Di mana tuh posisinya? Tahu sudah lagi di mana kita. Ya, mungkin saya juga mau tambahkan itu kelemahan mata ya, bicara tentang mata. Jadi wanita ini pada umumnya, wanita-wanita yang umurnya masih muda, pada waktu dia ke mall, dia melihat baju-baju yang bagus-bagus. Tentu dia punya perasaan, oh kalau saya mau pakai baju ini, beli baju ini, saya pakainya sangat indah dan mungkin saya dikagumi oleh orang lain. Nah akhirnya dia beli baju yang memang diskon, tetapi baju yang boleh kita katakan, istilah orang sekarang ini kan seperti baju yang belum selesai gitu. Nah pada waktu dia memakaikannya, apalagi datang ke ibadah di tempat ini. Nah jadi akhirnya, jadi mata para pria itu udah pada ke dia gitu loh. Dan akhirnya kan itu memancing ataupun membuat kelemahan diri kita sudah. Karena kita sudah membuat perhatian laki-laki kepada kita. Nah, satu hal yang saya mungkin di sini saya himbaukan mungkin para ibu-ibu yang ada di rumah. Karena pada waktu persekutuan di gereja ini ada seorang wanita yang memakai baju yang di belakangnya pada bolong. Jadi pada waktu itu setelah kita ibadah, kemudian ada seorang pria berbicara kepada saya, minta tolong dong tegur wanita ini supaya dia tidak berpakaian seperti itu. Ini ibadah, begitu. Jadi, waktu di gereja nggak boleh, tapi di luar boleh nggak? Nah, sebenarnya saya bilang di dalam gereja, di luar pun sebenarnya tidak baik. Karena itu menggambarkan kehidupan seorang wanita yang beriman. Baik di pesta pun, saya rasa itu juga tidak perlu kita pakai seperti itu. Itu menjatuhkan iman orang lain. Jadi kita ini berbicara masalah mata berarti ini. Jadi kalau kita berbicara mata itu, kalau wanita gimana? Wanita kalau melihat cowok misalnya atletis begitu atau maco begitu, ada perasaan tertarik apa gimana? Kan kalau kita cowok ya, kalau jalan di mall kalau ada lewat cewek cantik kan bisa pasti lihat itu. Oh saya enggak. Itu enggak jarang maksudnya. Kalau lihatnya seneng ya, tapi bukan berarti kita menyukai gimana gitu. Seneng lihatnya aja. Oh senang, sama. Saya juga senang lihat aja. Apa perbedaan senang atau mengagumkan?
Ya dua-duanya contoh. Dua-dua ya. Dua-dua ya mengagumkan ya senang juga lihatnya. Kan ada yang bagus begitu, tidak sayang kalau dilewatkan Kalau begitu ya. sampai enggak senang melihatnya, itu Nah, ada ini tanda tanya. itu enggak normal. Ya contoh ya bagaimana? Cuma biasanya laki-laki itu lebih kalau soal pandangan orientasi beda jenis itu lebih kuat Ya. daripada perempuan. Perempuan lebih pasti, tapi bukan berarti dia enggak tertarik juga. Ada juga kan perempuan yang agak ganas-ganas kan. Ya. Istrinya Potifar misalnya sampai tarik daun Yusuf seperti Ya, itu. betul. Ya memang kalau kita lihat, tapi tangannya terbuka, matanya ditutup tapi jari-jarinya terbuka, ngelihat juga gitu loh. Ya memang itu kelemahan-kelemahan. Ya tapi ini berbicara pria dan bagaimana kalau cantau? Pasti kan juga ada kelemahannya dong. Ya jelas. Apakah karena posisi di dalam gereja kah atau bagaimana kan? Ada enggak misalnya godaan-godaannya apa gitu loh kalau kita sebagai hamba Tuhan itu? Semua pasti ada kan. Kalau saya pribadi, tentu kita enggak buka-bukaan secara pribadi Ya, kan. yang pasti bukan Tapi, contoh lah gitu kan ya. Tapi secara umum kan, entah dia hamba Tuhan, entah dia siapa, kalau dia sudah merasa oke, merasa hebat, salah satu kelemahan adalah kesombongan, Yap. keangkuhan, dan itu bisa jatuh malah nantinya gara-gara kesombongan. Nah, hamba Tuhan bisa mengalami itu juga, jadi harus berhati-hati dengan kelemahan-kelemahan yang di sisi seperti itu. Tapi ada juga kelemahan masalah seksual, misalnya kan banyak hamba Tuhan juga yang jatuh dalam masalah godaan seksual. Juga uang, masalah uang, banyak juga hamba Tuhan yang bisa jatuh masalah uang. Jadi semuanya bisa punya kelemahan-kelemahan seperti itu. Kalau saya pribadi, saya sering bercanda, goda saya dengan uang 2M, 3M, 10M saya tidak tergoda. Tapi jangan goda dengan yang lain. Itu aja sih. Ya. Jadi kalau kita masalah tadi ada ini yang terakhir kita bicara masalah kemarahan atau egois gitu ya, atau kesombongan lah. Tadi contoh ada bilang masalah kita menjadi sombong begitu. Kalau kita waktu muda mungkin waktu uang belum banyak begitu ya, kita mungkin enggak sombong begitu ya. Tapi begitu kita berhasil, kita menjadi orang yang dipandang orang begitu, otomatis ego kita nih jadi sombong. Itu mungkin kita enggak sadar begitu ya. Tapi kadang-kadang ya kita enggak sadar gitu loh, kita jadi sombong padahal ya kita enggak merasa, padahal orang lain lihat, wah kamu sombong sekarang. Nah itu sering terjadi. Ya mudah-mudahan nanti kalau saya enggak seperti itu ya. Tapi kadang kita ngomong sadar, kita enggak sombong, tapi padahal kalau kita sudah dipandang orang, kita sudah punya posisi jadi sombong begitu. Nah itu sering terjadi contoh. Betul. Jadi untuk mempertahankan kerendahan hati, kerendahan sampai hati dia meraih kesuksesan, dia punya hal-hal yang orang lain tidak punya, itu bergumul memang, harus kuat hati untuk bisa tetap rendah hati. Sebenarnya kelemahan ini banyak sekali aspeknya sih, berkaitan dengan temperamen, ada orang yang kelemahannya suka emosional, jadi sedikit marah misalnya, ada Dikit juga yang tersinggung seperti ya itu. contoh ya, dikit-dikit tersinggung. Ya begitu. Tapi wanita juga begitu juga, banyak juga. Ya contoh ya Cimeling ya. Kadang ya suaminya sekarang sudah sukses, wah dia sekarang sudah agak sombong, penampilan sudah lain begitu ya. Kadang wanita juga begitu. Saya lihat dulu enggak begitu, sekarang kayaknya sombong banget, kayak high class begitu. Nah, bagaimana itu? Itu bagaimana kita menyikapinya contoh. Kalau kadang kita enggak sadar bagaimana supaya kita tuh selalu ingat gitu loh. Kalau saya pribadi, orang yang melihat itu lantas dia merasa terganggu, jangan-jangan dia juga ingin seperti itu sebenarnya. Jadi sama sebenarnya, dia juga punya kelemahan di situ. Ya. Jadi kalau ketika melihat hal seperti itu, salah satu sisi kelemahan perempuan itu suka menggosip sebenarnya juga.
Nah ini gosip. Kalau gosip Gosok makin digosok makin sip kan. Jadi itu dia omong ini sudah sombong mentang-mentang gini-gini. Padahal dia pingin begitu sebenarnya. Mungkin belum ada kesempatan aja. Belum ada kesempatan. Jadi ketika kita melihat ada orang seperti itu, hati-hati juga kita punya kelemahan situ mungkin. Ya. Bukan berarti kita tidak boleh menilai ya dalam pengertian wajar. Supaya kita juga berhati-hati ya. Iya. Tidak jadi seperti itu. Tapi jangan sampai kita mengomentari sesuatu karena kita pingin begitu sebenarnya. Kenapa dia begitu, saya enggak ya? Nah, berhati-hati juga. Ibu-ibu khususnya bisa menggosipi sesuatu yang sebenarnya dia mau dia seperti itu. Bisa jadi. Ya. Tapi kan dia makhluk bicara, contoh. Nah ini ada yang tanggapin. Gimana? Wanita itu makhluk bicara. Jadi kalau gosip termasuk bagian natural dia alami gitu. Bisa enggak seperti itu? Kenapa? Coba diulang Pak Adi. Wanita itu kan makhluk bicara. Kalau dia suka gosip itu mungkin alami dia gitu. Ya karena Memang wanita suka bicara gitu ya. menurut penelitian perempuan itu paling sedikit dalam satu hari itu harus mengeluarkan kata-kata berapa ya 5.000 kan berapa kata-kata baru dia merasa lebih enak gitu sudah ngomong gitu karena itu istri itu kalau kan butuh waktu didengar suami untuk bicara apa masalahnya ke apa untuk didengar karena memang perempuan itu perlu mengeluarkan isi hatinya unek-uneknya perlu didengar. Tapi beda dengan gosip Pak Adi. Itu beda sekali. Mengeluarkan kata-kata supaya keluar semua yang dia perlukan itu beda dengan gosip. Beda banget. Beda ya dengan gosip ya. Iya, kalau saya rasa itu semua wanita itu enggak semuanya banyak bicara ya. Enggak banyak bicara. Ya, enggak banyak ngomong. Cuma kan ada wanita yang enggak banyak bicara tetapi suka gosip. Ya. Begitu. Ada yang suka bicara tapi tidak gosip. Nah, itu suatu kelemahan. Nah, jadi di dalam hal seperti itu, saya rasa sebagai wanita Kristen itu dia harus tahu batas-batas dalam hal berbicara, begitu. Maka di dalam persekutuan wanita pun kita selalu membahas berkhotbah tentang bagaimana cara wanita itu menggunakan kata-katanya. Begitu supaya kata-kata yang keluar dari mulut mereka itu benar-benar menjadi berkat. Karena satu hal yang kita tahu bahwa wanita ini banyak berbicara seperti Pak Adi katakan demikian. Nah itu. Sudah nalurinya kalau wanita itu banyak bicara Ibu. Kalau cowok yang banyak bicara itu berbahaya. Wanita itu banyak berbicara itu karena dia juga bersentuhan dengan anak-anak. Waktu anak-anak mau tidur dia menyanyi. Jadi waktu anak-anak itu duduk main dia harus menyanyi, menyampaikan segala sesuatu yang dikerjakannya itu disampaikan dengan alat peraga, dengan kata-kata begitu. Jadi akhirnya wanita tuh seperti burung burung bio gitu. Nah suka bercanda, suka ngomong gitu. Yeah. Ada seorang bapak yang pernah ngomong sama saya begini, Bu, kalau mau dengar bunyi burung bio, burung apa namanya itu yang suka, datang ke rumahku ada satu burung yang banyak, bagus betul suaranya katanya. Dia berbicara tentang istrinya. Kalau sudah sampai di rumah itu, saya sampai di rumah katanya tuh sudah mulutnya tuh sudah tidak pernah berhenti ya. Jadi kita satu kata dia sudah satu kalimat satu paragraf begitu. Ya, saya bilang ya memang harus dihargai kata-katanya. Kata-katanya itu tidak selalu membuatkan Bapak tersinggung. Tapi kalau kita nggak tahan dengarnya bagaimana? Contoh. Kadang-kadang kita sudah pulang misalnya ada masalah atau apa, terus pulang dengar lagi cerita istri ngomong nggak putus-putus itu kita kan tambah marah begitu. Nggak mungkin itu sudah itu sudah biasa bagi dia sebagai musik lah ya. Bagi musik ya. Jadi itu memang natur perempuan dan laki-laki yang berbeda. Jadi perempuan itu memang butuh didengar, dia butuh mengeluarkan isi hatinya. Laki-laki itu cukup dengar aja, nggak usah timpali, nggak usah kasih komentar, nggak usah kasih jalan keluar, sudah cukup. Kecuali satu hal yang memang butuh jalan keluar, butuh pandangan, oke lah kita kasih pandangan. Tapi kalau enggak perlu, mereka cuma mau curhat, ya kita dengar aja. Cuma mendengar itu kan kita bisa
ngomong apa gitu kan. Tipsnya nih, ada tipsnya nih ya, ada tipsnya. Jadi memang cukup dengar saja. Jadi yang di rumah begitu ya contoh ya. Sekalipun mungkin tidak ada kaitannya dengan kita. Iya. Bukan bagi laki-laki itu enggak terlalu penting untuk dibicarakan atau untuk didengar. Tapi perempuan perlu untuk menyampaikan dan kita dengar aja. Nanti enggak didengar katanya enggak sayang gitu ya, contoh ya Meleng ya. Benar nanti, itu. Kalau kita ngomong dengerin aja. Dengerin Gak apa-apa. gitu ya. Jangan ditimpalin. Oh. Kalau sudah itu sudah kah? Sudah. Selesai sudah ya. Nah, tapi masalahnya kadang enggak selesai ini yang parah ini. Kalau enggak, perang kedua. Itu yang susah. Ya, jadi kecuali masalah yang memang perlu diselesaikan, ada hal yang perlu disampaikan, diputuskan ya itu harus dibicarakan. Tapi kalau cuma mau dengar ya kita dengar aja. Oke. Sampai putih rambut ya dengar aja. Memang seorang wanita itu perlu didengar kata-katanya. Jadi kalau suami itu mendengarkan kata-kata perempuan itu ataupun istrinya itu mereka tuh sudah rasa puas begitu. Yang penting jadi didengar mereka tuh begitu dihargai, ya. Nggak usah dijawab pun enggak masalah gitu. Yang penting dengar aja, didengar aja. Jadi artinya seorang istri itu, oh ternyata suami saya tuh menghargai apa yang saya sampaikan begitu. Tapi pernah kejadian saya cuek gitu, nggak dengar gitu. Nanti ditanya, kamu dengar nggak apa yang saya omong diulang katanya gitu. Nah mati kita. Ya makanya saya bilang tuh harus didengar aja. Didengar aja, tapi nggak masuk. Dengar aja. Mungkin tidak semua masuk, tapi adalah yang masuk. Masuk tapi ya. tidak semuanya dijawab Ditanya, juga. coba apa yang saya cerita tadi? Nah kita nggak terlalu dengar soalnya. Berabe juga Oke, ini. mungkin satu lagi ya, ini sudah mau jam 8 kita. Satu lagi, kelemahan perempuan ya. Kita kan lagi-lagi kesempatan untuk kita dengar kelemahan perempuan apa gitu. Jadi salah satu kelemahan perempuan itu dia sangat kuat mengingat masa lalu. Nah, Iya benar. betul. Dan dia bisa mengungkit masa lalu. Sudah 5 tahun lalu kah? 6 tahun lalu kah? Aduh. Kalau contoh Maya sih enggak pernah gitu ya. seperti itu maksud saya. Siapa tahu pernah ngungkit mantannya begitu. Tapi maksudnya dia pernah cerita satu hal. Ini begini-begini loh. Kapan itu? Pernah kok begini. Masa sih saya pernah ngomong begitu? Pernah. 3 tahun lalu, 4 tahun lalu. Masih bisa diingat loh oleh perempuan. Itu memang naluri perempuan begitu kali ya. Itu di satu sisi positif. Jadi kalau ada sesuatu kan mereka ingat. Ya. Tapi bagi saya bisa jadi kelemahan ketika ada sesuatu yang negatif disimpan terus. Betul. 5 tahun, 10 tahun lalu diungkit lagi. Diungkit Waduh. kembali. Itu bisa mengganggu keluarga. Jadi dikasih tahu aja yang mumpung ada PW juga di sini jangan diungkit-ungkit gitu ya. Iya. Yang sudah jadi lewat ya lewat lah. Benar Jangan diungkit itu. lagi. Kalau seandainya ada masalah, mungkin suami pernah bersalah pada waktu yang lalu, yang lampau, itu jangan diungkit lagi. Kalau misalnya terjadi mungkin ada sedikit slack kita antara suami istri, itu jangan dibongkar lagi. Ya sudah gitu. Supaya semuanya berjalan dengan baik. Karena kalau kita mengungkit terus, itu yang suami juga jengkel. Tidak habis-habis gitu Tidak ya. habis-habis, terjadi keributan terus. Jadi memang kita harus legowo, melupakan semuanya. Pasti nanti ke depannya kita akan baik. Pasti semuanya berjalan dengan baik. Oke. Nah ini ada masukan dari Istri Pak yang Adi. ideal seperti yang disampaikan Ibu Rosalina. Ya. Tapi kalau seperti yang contoh tadi katakan, memori wanita itu kuat. Kalau dia selalu masih mengingat terus mengungkit, berarti dia belum mengampuni ya contoh. Bisa jadi ada kaitannya di situ. Bisa jadi. Tapi mungkin juga dia bisa terpancing karena dia lihat suaminya juga belum berubah. Bisa jadi juga. Jadi dua-duanya juga perlu saling melihat. Tapi di sisi lain kadang-kadang ya seperti itu. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ungkit masalah yang sudah lewat lama misalnya. Mungkin kan ada kesel sesuatu aja kan. Loh kok sudah ungkit masalah ini, apalagi sudah dikaitkan dengan masalah latar belakang keluarga atau hal lain, itu fatal nanti kalau isu-isu begitu diingat terus. Jadi himbauan saya sebagai pria, jangan sampai pernah melakukan kesalahan di dalam rumah. Karena itu enggak mungkin. Menjadi kelemahan yang akan selalu diungkit. Satu lagi untuk suami-suami Pak. Nah, ya. Untuk suami ini. Jangan pernah berkata di depan istri bahwa wah si ini enak makanannya,
terus dia juga sering ke sana, misalnya ke tempat warung atau apa, ke tempat mana gitu ya, tempat kita makan. Wah, ibu itu enak loh masaknya, begini-gini. Tapi hampir setiap hari dia juga ke sana. Terus pulang nanti ngobrol lagi, ngomong enak di situ gini-gini. Itu bisa tidak menghargai begitu ya, tidak menghargai. Loh, bisa bikin cemburu istri. Oke. Ingat itu Asyu. Tapi untung istri saya enggak sering masak ya. Oke, mungkin itu dulu ya yang bisa kita diskusikan. Mungkin kedepannya nanti kita bisa berbincang-bincang lagi mengenai jadi ini. mungkin penutupnya. Jadi nanti kesimpulannya bagaimana, penutupnya kita akan mendengarkan dari Contoh Victor yang menyampaikannya ya. Jadi malam ini kita tidak sedang saling menghakimi, kita tidak sedang saling menuduh, tetapi kita rindu supaya pada akhirnya semua kita bisa menyadari, oh iya saya punya kelemahan tertentu. Dengan harapan kita bersedia untuk menggumuli itu di hadapan Tuhan, membuang itu supaya hidup kita bersama ya, suami, istri, anak-anak itu menjadi lebih baik. Tidak ada hal-hal yang akhirnya mengganggu jalannya rumah tangga. Kedepannya masih ada pergumulan tentu, tapi kalau kita belajar menyerahkan kepada Tuhan kelemahan kita, dibaharui oleh kuasa Roh Kudus, oleh kuasa firman Tuhan, tentu kita akan semakin baik ke depannya. Ya. Itu saja untuk penutupnya. Jadi semua kita punya kelemahan, mari kita bawa kepada Tuhan untuk membereskan semuanya. Mungkin Canta Rosan juga ada yang mau disampaikan, sudah cukup. Tuhan memberkati kita. Oke. Ya. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat dan doa berkat, kita akan menyanyikan sebuah pujian, Selamatkanlah Waktumu. Doa syafaat dan doa berkat oleh Contoh Victor. Selamatkanlah waktumu. Selamatkanlah waktumu, detik-detik di dalam hidupmu, waktu-waktu ini, waktu yang jahat, sungguh-sungguh jahat. Jelmakan Yesus hidup, Yesus hidup di dalam hidupmu, hidup sebagai Raja dan Tuhanmu, sungguh-sungguh. Jelmakan Yesus hidup. Jelmakan Yesus hidup, Yesus hidup di dalam hidupmu, hidup sebagai Raja dan Tuhanmu, sungguh-sungguh indah. Doa syafaat dan doa berkat. Saya persilakan Contoh Victor. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang padamu malam ini, mensyukuri kehidupan yang Tuhan karuniakan, mensyukuri suami, istri, anak-anak, keluarga yang Tuhan berikan untuk kami, hidupi, nikmati, di dalamnya ada berkat kebahagiaan, sukacita yang boleh kami alami bersama. Tetapi kami juga menyadari terkadang karena kelemahan diri kami, keluarga yang berbahagia itu bisa mengalami goncangan. Entah kelemahan suami, kelemahan istri, baik itu berkaitan dengan hal seksual, keinginan mata, keinginan harta benda, karakter, temperamen, kebiasaan. Tuhan tolong kami,
agar kami bersedia melihat dengan jujur kelemahan diri kami, dan kami membawanya kepada Tuhan, dibaharui oleh kuasa Roh Kudus, agar kami boleh menjadi berkat bagi keluarga kami, dan rumah tangga kami boleh berjalan dengan lebih baik, harmonis, dan menikmati kebahagiaan, sekalipun ada pergumulan-pergumulan yang harus kami lewati. Berkati setiap pria, setiap wanita, Yosua Hana malam ini. Berkati kami yang bergumul dengan kelemahan diri kami masing-masing. Kuatkan iman kami saat ada godaan. Kami datang kepada Tuhan, menghadapi semuanya itu dengan bersandar kepada Tuhan. Bapa, tolong kami di tengah situasi pandemi saat ini. Lindungi kami dari mara bahaya terpapar virus corona. Dan saat yang sama kami juga bergumul dengan pekerjaan usaha. Tuhan tetap membukakan jalan bagi kami, tetap menyediakan berkat. Kami melangkah dengan iman, sambil bekerja dengan bijaksana, menjaga diri, menerapkan protokol kesehatan, dan kami percaya ada berkat Tuhan yang tersedia bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan kehidupan kami malam ini. Kami mohon perlindungan Tuhan. Sampai besok pagi kami boleh menikmati hari yang baru dan berkat baru yang Tuhan sediakan. Pada akhirnya ya Tuhan kami mohon, berkatilah kami semuanya. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan kuasa Roh Kudus, menyertai langkah-langkah hidup kita, mulai saat ini, esok, sampai selamanya. Amin. Oke, terima kasih untuk waktunya. Kita selesai persekutuan kita.